Channel beriman dengan logika sehat, channel edukasi Kristen yang diperuntukkan bagi setiap orang Kristen. Salam saudaraku, puji nama Tuhan, kembali kita bisa berjumpa dalam tayangan edukasi Kristen. Saudaraku, dalam tayangan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang kematian Yudas. Catatan tentang kematian Yudas cukup unik dan dicatat di dalam kitab Injil, baik itu Matius dan Lukas, dan dalam Kisah Para Rasul. Kematian Yudas Iskariot adalah akibat bunuh diri setelah merasakan penyesalan, tetapi bukan pertobatan, karena mengkhianati Yesus. Matius dan Lukas, terutama dalam kitab Matius dan Lukas, terutama dalam kitab Kisah Para Rasul, keduanya mengulas kematian Yudas dan menyelaraskan rincian dalam kedua catatan itu tidak mudah seperti bagian Injil lainnya. Matius mengajarkan bahwa Yudas meninggal akibat menggantung diri. Berikut adalah catatan dalam Injil Matius. Kemudian ia melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari tempat itu dan menggantung diri. Para imam utama mengambil uang perak itu dan berkata, uang ini tidak boleh dimasukkan ke dalam kotak persembahan karena ini adalah uang darah. Setelah berdiskusi, mereka menggunakan uang itu untuk membeli tanah yang dikenal sebagai tanah tukang periuk untuk dijadikan lokasi pemakaman orang asing. Inilah alasan mengapa tanah itu hingga kini dikenal dengan tanah darah. Matius pasal 27 ayat 5-8. Lukas mengajarkan bahwa Yudas mengalami kejatuhan dan tubuhnya hancur. Berikut penjelasannya dalam kitab Kisah Para Rasul. Yudas itu telah memperoleh sepetak tanah dengan bayaran kejahatannya. Kemudian ia terjatuh dan perutnya pecah sehingga semua isi perutnya terburai ke luar. Semua penduduk Yerusalem mengetahui hal itu sehingga mereka menamai dalam bahasa mereka Hakal Dama, yang berarti tanah darah. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 18-19. Dari dua catatan yang dicatat oleh penulis kitab Perjanjian Baru, baik itu Matius dan Lukas, mana yang tepat? Apakah Yudas bunuh diri ataukah ia tewas karena terjatuh? Apakah keduanya benar? Pertanyaan yang relevan adalah apakah Yudas yang membeli tanah itu ataukah para imam yang melakukan pembelian tanah tersebut? Mengenai kematian Yudas, kesimpulan yang bisa diambil adalah Yudas mengakhiri hidupnya dengan menggantung diri di tanah tukang periuk. Dan itulah cara ia meninggal. Setelah jasadnya mulai membusuk dan membengkak, antara dahan pohonnya atau tali gantungnya putus sehingga jasadnya jatuh ke bawah dan hancur di tanah tukang periuk. Perlu dicatat dan dipahami bahwa Lukas tidak menyatakan bahwa Yudas meninggal akibat jatuh, hanya bahwa ia mengalami kejatuhan. Kisah Para Rasul berpendapat bahwa Yudas menggantungkan diri karena hanya dengan terjatuh sebuah tubuh tidak akan mudah terpecah. Hanya melalui proses pembusukan atau jatuh dari ketinggian, sebuah tubuh bisa terurai. Matius membicarakan cara kematiannya, sementara Lukas mengutamakan situasi yang mengenaskannya. Mengenai siapa yang membeli tanah tersebut, ada dua cara untuk menyelaraskan faktanya. Yudas menerima janji 30 perak beberapa hari sebelum penangkapan Yesus. Markus pasal 14 ayat 11. Sebelum mengkhianati Yesus, Yudas telah sepakat untuk membeli tanah itu meskipun uang belum diserahkan. Sesudah Yesus dikhianati, Yudas menerima bayaran, tetapi kemudian ia mengembalikan uang tersebut kepada para imam kepala. Para imam yang memandang perak sebagai uang darah menyelesaikan transaksi jual beli tanah yang telah dimulai oleh Yudas. Ketika Yudas menyerahkan 30 keping perak, para imam mengambilnya dan membeli tanah perajin tembikar. Matius pasal 27 ayat 7. Yudas mungkin tidak membelinya secara langsung, tetapi karena uang tersebut dianggap miliknya,
maka dia dianggap sebagai pembelinya. Demikianlah saudara yang bisa saya bagikan tentang catatan fakta kematian Yudas menurut kitab Injil dan kitab Kisah Para Rasul. Jikalau saudara memiliki pendapat yang lain, saudara bisa menulis dalam kolom komentar. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.